Apa yang dikaryakan Tante Obin itu, apakah bisa di-share untuk kita? Saya tukang kain. Saya bikin kain. Saya bikin kain untuk macam-macam. Apa saja yang bisa dipakai. Pakai kain, ya itu saya bikin. Mau kain panjang, mau selendang, untuk busana, untuk baju. Terserah deh. Pokoknya saya tukang kain. Dari tukang kain, secara alamiah, naturally saya bikin baju. Gitu. Apa awal mulanya Tante yang membuat Tante tergugah dan tergerak untuk melihat kain dan mengolah kain ini? Kayaknya bukan saya yang milih kainnya, kayaknya kain yang milih saya. The cloth chose me. I fell in love. Saya jatuh cinta sama kainnya. Itu dari saya masih umur 17, 18, 19. Kain itu beda sih, kain berbicara. Dan kain itu di badan kita itu memberi nuansa, dan watak kita atau personality kita, jiwa kita itu juga menyatu sama kainnya. Tanpa kita sadarin, kadang-kadang kita pilih kain warna tertentu, corak tertentu, terus udah kita pilih cara kita pakainya, ngikatnya. Setiap orang punya cara pakai yang berbeda, cara padu padan yang berbeda, dan itu semua adalah unik pribadi kita. It's you, itu adalah kamu. Mungkin Tante mau share gimana untuk pertama kali melihat bahwa kain ini kok Tante sudah jatuh cinta dengan kain. Lalu biasanya orang kadang-kadang next step-nya itu. Ya, jadi itu secara subconscious. Itu di bawah sadar. Saya mulai jatuh cinta dengan perkainan Indonesia sejak saya kecil, bantuin mami saya dandan. Ibu saya kalau pakai kain cantiknya luar biasa. Dan saya selalu kalau lihat ibu saya padu padannya dengan dia ini, saya jatuh cinta. Dan kadang-kadang kalau mami habis dandan, terus mami pergi ke pesta. Saya waktu itu masih umur 7 tahun itu. Oh, kainnya saya mainin gini. Terus kadang-kadang ibu saya suka lihat ibu saya ngebiron. Diajarin saya ini mesti 1 senti, angkanya mesti 8 dan 11, kenapa gitu. Saya beruntung. I'm very privileged. Saya ngalamin itu semua. Jadi mungkin ada dari saya turunin itu ke anak-anak semua di sini. Yes. Jadi mulai perkenalan, kecintaan. Yes. Nah, lalu Tante mulai eksplorasinya bagaimana? Waktu saya umur berapa tuh ya? Terjun 17. Iseng aja. Masuk ke situ. Kalau saya nggak pernah mikir. I don't know how to think. Itu problem saya, salah satu problem saya tuh nggak bisa mikir. Nggak. Orang-orang kan lain mesti mikir panjang, mau buka usaha, mesti market research, mesti ini, saya nggak pernah. Dia mau lakukan aja gitu. Dia want to do it. Bagaimana kamu bisa tahu? Bagaimana kamu bisa menilai kalau kamu belum lakukan? Lakuin aja, kerjain aja. Setelah dikerjain baru tahu, baru ngerasain. Terusin. Terima kasih sekali Tante ini. Bali. Ini yang suatu yang bagus sekali untuk mungkin supaya kita selalu semangat, tabah menghadapi apapun yang kita alami dan terus optimis ke depannya. Harus. Dan kita harus percaya bahwa kita tuh mampu untuk bekerja apapun dan melakukan. Kita tidak boleh kecil hati dengan diri kita sendiri. Nah, nasihat saya kepada anak-anak muda, stop comparing. Berhentilah untuk
apa sih bahasa Indonesia, comparing, dibanding-bandingin, si itu bisa begini, saya sampai segini nggak bisa, si itu dia bisa ini, gue. Orang kalau compare dulu, kita nggak akan sadar dengan kelebihan kita. Dan nggak penting kok. Yang penting kamu berikan yang terbaik. Berikan yang apapun yang kamu punya. Tante, kalau untuk eksplorasi kreativitasnya, Tante gimana tuh? Nggak usah dieksplor, datang sendiri kok itu. Itu kreativitas itu kapan aja, anytime, bisa dari mana aja itu. Nggak usah ada waktu mesti duduk, gue mau eksplorasi, nggak gitu. Nggak gitu. Waktu kamu pegang pen sama kertas tuh kamu udah tahu, kamu sedang memberikan instruksi kepada yang pembuat apa yang kamu mau kerjain. Jadi desain itu nggak di situ. Gitu. Tante, kalau untuk kedepannya ada rencana sesuatu? Kedepannya ada rencana sesuatu? Atau biar mengalir saja? Mengalir aja. Dari dulu juga saya ditanyain, mengalir aja gitu. Tapi saya Tante Obin lagi in the mood untuk bukan explore, macam-macam teknik kain gitu loh. Lagi pengen itu saya. Kalau Tante melihat ada harapan apakah untuk anak-anak Indonesia ke depannya ini? Besar harapan saya untuk anak-anak Indonesia. Karena anak-anak Indonesia itu hidup dikelilingin oleh budaya dan tradisi yang luar biasa yang di luar negeri mana udah hilang dan nggak ada. Saya punya nasihat kepada anak-anak Indonesia. Semua anak punya orang tua kan? Ajak ngobrol sama orang tuanya. Mama dari mana sih? Papa dari mana sih? Cerita dong kebiasaan-kebiasaan waktu dulu kecil. Mungkin ada yang kalau lebaran ngapain, pakai baju apa, terus ngapain. Terus kalau ada yang tinggal di Solo biasanya suka sajen, apa di Bali gimana. Saya rasa itu penting sekali. Dan bagi orang tua, tolong sharing kehidupannya dengan anak-anaknya. Gak usah sok bener, sok bersih, sok paling hebat gitu, cerita deh sama anak-anaknya. Suka manjat pohon, nyolong mangga tetangga sebelah, gitu. Dulu ada mainan, namanya ada karton, bundar-bundar diikat pakai karet, terus ujungnya ada bulu ayam yang disepak-sepak yang itu. Cerita, sharing. Tolong dilestarikan, tolong dengan cerita ke anak-anak, dan anak-anak minta cerita ke orang tua. Supaya semua yang indah-indah yang pernah ada, itu gak hilang. Nanti mungkin ada yang mau di-share untuk supaya kita yang mungkin kurang mengerti tentang kain, apa yang supaya membuat kita lebih apresiasi? Saya itu pengennya kalau bisa sejak sekolah dasar, 2 teknik yang utama ya, kan banyak tekniknya, tapi 2 teknik yang utama, yaitu teknik batik dan teknik ikat, dan teknik tenun biasa saya. Itu diajarin di sekolah-sekolah. Dan saya yakin dengan ada begitu, walaupun seminggu cuma sekali, hanya untuk 1 jam, saya rasa itu akan main peranan besar sekali kepada masa depan anak-anak dengan kedekatannya dengan kain. Kita bisa banyak belajar dari Tante Obin dan juga sharing dari cerita Tante yang mudah-mudahan bisa menginspirasikan banyak orang di Indonesia. Semoga semua yang indah-indah di Indonesia itu bisa diturunkan dan ditularkan kepada anak-anak yang akan datang dan anak-anak sekarang. Okay? Setuju Tante, semoga bisa tercapai itu Tante.